Oke, aku lanjut part 2. Aku ngomong yang aku tadi lanjutin. Siang itu setelah aku ngasih makan dia, selesai, dia sudah diganti pampers, sudah selesai dia semua, dia udah beres. Biasanya aku lanjut makan. Kenapa aku mengedulukan dia? Karena namanya kita kerja, kita lebih ngeduluin kerjaan kita daripada kita lebih dulu dia daripada kita itu setelah kita beres baru dia beres baru kita, gitu loh. Itu prinsipku ya. Prinsip itu kalau kerja itu harus kita kerjaan beres dulu baru kita mau makan, mau leha-leha, mau main HP, dengerin musik, itu kita nunggu kita udah beres semua ya guys. Jadi kayak gitu aku. Gak tahu ya kalau yang lain, mbak TKW yang lain yang di Taiwan kerjanya gimana, kan setiap orang itu beda-beda. Itu kalau aku. Nah, biasanya setelah makan itu aku beresin barang-barang yang intinya udah nggak kepake, ini udah nggak dipakai, ditaruh di mana gitu lagi, dirapihin gitu biasanya. Nah, biasanya itu dia kalau misalkan nggak tidur ya biasanya manggil dia mau apa mau dengerin musik, apa mau apa gitu, tergantung dia. Tapi kalau dia tidur biasanya aku ikut tidur guys, tergantung dia. Kadang kalau misalkan dia tidur aku mau belanja, karena waktu peluang kita belanja kayak kita mau belanja kebutuhan kita juga di RS itu nunggu dia tidur guys. Jadi nunggu dia tidur baru kita bisa keluar kayak gitu. Biasanya kalau misalkan lagi penting banget gitu, mau kirim uang, apa mau keluar beli sabun, beli apa gitu, yang paling penting lah, kebutuhan penting itu biasanya aku itu biasanya aku tuh lebih kayak ngedahuluin, kayak intinya aku beli, tapi nggak tiap hari ya. Itu kadang kalau misalkan aku lagi butuh banget gitu, nggak tiap hari. Karena di sini itu mau keluar itu tempatnya juga kurang strategis. Kenapa aku bilang kurang strategis? Nanti kalau aku lagi pergi, aku bakal ceritain sama kalian gimana tempat rumah sakit ini kalau kita mau pergi kemana-mana gitu. Jadi rumah sakit ini tuh kayak intinya kayak kita tuh tinggal di gunung gitulah, lalu turun gitu, naik. Kalau turun nggak masalah ya, nggak capek, tapi kalau pulangnya tuh nanjaknya capek, itu yang bikin nggak strategisnya di situ. Nah, biasanya kalau misalkan udah jam 3, kalau hari biasa Senin sampai Jumat itu biasanya Senin sampai Jumat itu biasanya aku sama kakek itu terapinya itu 1 hari 2 kali, pagi sama siang sama sore. Nah, biasanya kalau habis bangun tidur siang, habis istirahat siang itu biasanya jam 3 itu kita udah mulai siap-siap berangkat ya, sebelum jam 3 lah, karena terapinya dimulai jam 3, sekolahnya dimulai jam 3. Jadi kita sebelum jam 3 udah nyampe sana untuk antri masuk sekolah gitu loh. Setelah itu ya kita harus menyelesaikan dia kencing apa enggak, kita ganti dulu pampersnya, kita siapin. Biasanya kalau musim dingin lebih ribet ya. Kenapa? Karena kita harus ganti pakai jaket dia, kita lihat celana dia itu cukup apa enggak, takut dia kedinginan. Walaupun dia bergerak olahraga, tapi namanya orang yang sakit itu beda sama orang kita sehat ya. Kalau mungkin kayak aku tuh biasanya kalau kerja tuh jarang pakai hoodie kalau musim dingin. Kenapa? Karena kalau ngangkat pasien itu berat, jadi gampang keringetan. Udah gitu ya otomatis kita harus menyesuaikan. Tapi ya kadang-kadang kalau misalkan aku pakai jaket, berangkatnya karena dingin gitu. Setelah itu ya kita minimal terapi itu jam 3 sampai jam 4, 1 jam ya. Waktu terapi biasanya memang cuma 1 jam. Nah, setelah jam 4 pulang itu biasanya kita nunggu. Biasanya kalau misalkan nggak apa ya, aku biasanya ngajak dia keluar. Tapi kalau cuacanya aku bilang kayak gini, aku nggak ngajak dia keluar, paling nanyain dia mau jajan apa enggak kayak gitu. Selalu aku tanya seperti itu. Setiap habis terapi pasti aku mau pagi, mau siang, pasti mau sore, pasti aku tanya kayak gitu. Setelah itu ya kita pulang aku naikin dia ke kasur. Setelah naikin dia ke kasur, kita nunggu jam makan. Nah, biasanya jam makan itu jam berapa? Jam 4.50 biasanya.
Nah setelah jam 4.50 aku kasih makan dia ya, perkiraan aku ngasih makan dia itu 1 jam atau 1 jam sampai 1 jam lebih ya, itu paling lama 1 jam lebih sampai 2 jam lah, segitulah. Namanya kita nyuapin orang tua beda sama nyuapin yang masih muda. Kalau mungkin nyuapin masih muda cepat, tapi kalau namanya orang tua giginya udah bukan gigi asli, udah pakai gigi pasang copot itu, jadi agak lama makannya karena terlalu keras. Bukan gak mau ngasih bubur, karena emang udah pernah ngasih bubur dulu, dia gak suka. Dia lebih suka makanan yang bertekstur seperti selayaknya kita orang sehat gitu loh. Nah setelah itu biasanya aku menunggu dia. Biasanya kalau makan jam berapa sih? Kalau sore biasanya aku makan itu nunggu dia selesai, tergantung dia selesai jam berapa. Kalau dia selesai jam 6, aku makan 6:30, karena setelah selesai itu masih ada proses-proses yang aku kerjakan, ganti pampers, cuci mulut biasanya, terus dia mau ngapain kayak gitu. Bentar guys, sorry guys, terjeda sedikit ya. Aku makan itu nunggu dia gitu loh guys, udah selesai belum, kerjaan aku udah selesai belum, itu aku baru makan. Nah setelah itu biasanya si kakek itu, namanya orang sakit gula, pasti kalau habis makan ngantuk ya, pasti aku suruh tidur, tapi jangan lama-lama, soalnya nanti malam juga mau tidur, takutnya dia nggak bisa tidur malam kayak gitu. Biasanya dia tidur sebentar. Setelah tidur aku biasa, kalau dia tidur itu TV itu biasanya TV yang di belakangku itu aku nyalain walaupun dia keadaan tidur, biar nanti kalau misalkan dia mau nonton TV, ya TV-nya udah nyala gitu. Setelah itu biasanya aku, kalau dia udah selesai semua, dia tidur, aku makan udah selesai, biasanya aku jeda, aku ngempit baju dulu. Kalau ada baju yang harus dilempit, apa ngurunin baju apa gimana, nyiapin baju yang mau dicuci gitu, biasanya aku kayak gitu guys. Nah setelah itu biasanya aku ngomong sama dia, kalau aku mau mandi itu aku harus bilang dulu sama dia, takutnya dia nyariin. Biasanya mandi, aku kalau mandi ya sekitar paling lama ya 1 jam apa setengah jam gitulah, soalnya kan biasanya ambil nyuci gitu loh. Nah setelah itu ya selesai, tinggal kita waktu leha-leha sambil nunggu dia minum obat malam kayak gitu. Setelah nunggu obat malam, biasanya sebelum ngasih obat malam aku tanya sama dia mau minum susu apa enggak. Kalau dia pengen masih lapar, pasti aku bikinin susu, tapi kalau dia nggak lapar ya biasanya nggak mau gitu. Setelah itu aku kasih obat, ganti pampers, aku juga udah selesai kerja, dia juga udah mau tidur. Biasanya itu aku masih ada nunggu ya guys. Biasanya aku tuh sambil main HP. Kalau malam itu biasanya sambil main HP sambil nunggu dia jam berapa terakhir kencing. Biasanya itu paling cepet itu jam 12:30, tapi kalau paling lambat biasanya kalau dia belum mau kencing itu bisa sampai jam 2. Kenapa aku seperti itu? Karena biar kalau pagi pas kita bangun, kita nggak terlalu repot untuk menggantikan pampers dia. Misalkan dia kencing pun dalam kita keadaan tidur, karena dia nggak pakai selang kencing, jadi nggak terlalu banyak gitu loh guys. Jadi nggak terlalu banyak kencingnya, dan kita nggak terlalu repot untuk membersihkan pampers dia paginya gitu. Dan baju dia kan nggak basah otomatis kan, makanya itu aku selalu membiasakan seperti itu. Tapi emang yang kulakukan itu ya tiap pagi ya bener-bener bermanfaat buat aku sendiri gitu. Pagi aku nggak terlalu repot untuk gantiin pampers dia gitu. Ya setelah selesai aku ganti pampers, biasanya aku tidur sampai biasanya suster itu bangunin buat tensi darah gitu, biasanya gitu. Ya kegiatanku seperti itu, beda sama Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu ya biasanya kita nggak ada itu, ya mau bangun jam berapa nggak apa-apa gitu. Oke guys, segini dulu. Nanti aku bakal jelasin lagi, aku kasih tahu lagi gimana aku selama kerja di rumah sakit di sini. Tapi nanti aku kasih taunya kalau misalkan aku ada waktu. Terima kasih yang udah support channel aku. Sampai jumpa.